Ya, hari ini tanggal 2 Juli ya, pagi-pagi jam 5.56. Kita ada kita saya ada saham hiburan dan hiburan. Jadi teman-teman, kalau saham hiburan itu artinya ini saham mudah-mudahan menjadi istilahnya apa ya? Istilah menjadi acuan lah, acuan bahwa saham-saham yang saya bahas, yang saham-saham di bawah 100, mudah-mudahan minimal fundamentalnya bisa seperti saham hiburan ini ya. Walaupun harganya tidak mencapai harga yang seperti ini, mungkin kalau dari segi fundamental gitu ya, aliran fundamentalis, mungkin PR-nya, ROI-nya atau PBB-nya dan perusahaannya sehat gitu ya. Ya, jadi saya bilang ini saham hiburan biar menghibur saham-saham yang sekarang lagi di bawah 100 ya. Baik, ini saham hiburannya adalah BBRI. Jadi jangan salah sangka dulu ya teman-teman ya. Bukan istilahnya apa-apa ini gitu kan. Saya jadi membahas kenapa saya bilang saham hiburan, karena ingin menghibur diri aja gitu lah. Sekarang apalagi market udah mulai bullish ya. Baik teman-teman, ini saya menjadi penasaran, bukan penasaran juga, menjadikan saham BBRI ini saya akan pantau untuk gapnya ya. Ingat ya, saya kan kalau trading itu suka melihat gap ya. Ada gap, terus ada candle merah, candle hijau gitu ya. Nah, di sini BBRI memang, kalau saham BBRI itu dari dulu suka dipakai contoh ya. Apalagi kalau yang ngebahas-bahas saham yang berfundamental baik, pasti pertama BBRI, BBCA, BBNI, pokoknya Big Bang itulah yang suka diberikan contoh gitu ya kepada investor-investor lokal mungkin gitu, bukan lokal, investor-investor yang baru mau masuk terjun ke dunia saham, nyemplung ke dunia, bukan terjun ya, mau nyemplung ke dunia saham. Biasanya suka contohnya itu BBRI, BBCA. Kalau kita beli dari BBRI tahun sekian gitu kan, sekarang tahun sekian, nah harga jadi sekian. Nah, suka pakai contoh seperti itu teman-teman. Makanya saya pingin juga lah gitu ya. Pingin juga biar menjadi ini hiburan gitu ya. Baik teman-teman, ini saya beberapa pas penurunan itu saya melihat candle-candlenya ya. Karena ada gap di sini ya, area sini ada gap. Kita dari atas dulu. Terus sini ada gap yang kosong lebar banget. Di sini juga ada gap yang jarang-jarang. Di sini ada candle hijau, candle merah yang agak tinggi dikit. Yang kalau saya artikan, saya mau menuju ke sini gitu. Kalau pendapat saya ya, saya mau menuju ke sini. Nah, ini waktu kenaikan itu dia meninggalkan gap dulu. Dia gap up, meninggalkan gap yang sangat lebar. Nah, jadi secara gap ya, dia meninggalkan gap yang sangat lebar. Gap up lebar, saya berkeyakinan sih dia harus menutup gap di antara 4.468 ya. Sini 4.460 lah ya. 4.460, 4.468, 4.460 lah ya. Atau dia menuju gap ini nih, ini kecil. Oke lah, ini nggak dianggap gitu ya. Kalau biasanya kalau Bank BBRI kan begitu tuh, loncat tuh ya. Jadi dia ngeloncat. Jadi kalau itu gapnya loncat dia itu, tapi beberapa bulan kemudian ketutup lagi, model ada gap di sini nih ya. Tapi ketutupnya udah hampir 2 bulan baru ketutup di bawah lagi. Terus dia juga ngebangun gap di sini ya, dan ketutup lagi sama gap yang area sini, maksudnya dia bikin gap di 46 berapa nih, 4680 ya. Nah, tapi ditutup lagi di 4680 lagi gitu ya. Ini ada loncatan ini ke bawah, terus dia loncat, akhirnya ketutup lagi. Nah, saya bukan khawatir ya, saya pingin gitu melihat memang gap yang terlalu tinggi ini, saya pingin itu ketutup dulu nih. Makanya saya bilang ini saatnya beli atau tidak gitu kan. Nah, secara gap
secara gap dia meninggalkan gap, tapi secara MA dia udah di atas MA 10, di atas MA 20. Secara isian poren dia udah ada isian, ya. Dia ada isian di malahan pada hari apa ini? Tanggal 28 ya. Terakhir bursa itu dia masuk sekitar 500 miliaran ya. Cuman hari ini pas tanggal 1 Juli bursanya memang betul naik hijau gitu, IHSG-nya hijau. Cuman BBRI terlihat jelas di sini hijau, dia ngeluarin barang 156 miliar ya. Bener ya, 165 miliar ya. Nah, kita lihat di poren ya. Karena BBRI itu berhubungan dengan poren biasanya ya. Tuh, makanya jadi ada selisih 156, poren itu keluar ya. Jadi si poren keluar. Maka saya bilang ini udah kemarin udah masuk pas hari Jumat tanggal 28 ya, dengan lumayan masuknya gede juga kan, lumayan kan kemarin. Cuman per hari ini dia bikin gap lagi, tapi si poren jualan, bukan jualan apa istilahnya ya, penjualannya lebih gede daripada pembelian gitu, selisihnya lebih gede. Artinya ini masih candle ada candle merah lagi. Jadi dia belum apa ya namanya, belum solid lah gitu ya. Ini belum solid. Saya khawatir seperti ini nih. Walaupun ada berita emang yang menyatakan bahwa poren udah mulai masuk lagi. Betul, udah masuk tanggal 28. Cuman ini juga udah masuk juga. Cuman ini di BRI itu, di saham BRI per hari kemarin itu ada pembuangan per tanggal 1 Juli itu. Maka saya bilang ini ada pembuangan, di sini ada gap nih. Apakah saya bilang ini harus menutup gap dulu atau dia akan melanjutkan kenaikan ya. Nah, menurut pandangan saya secara lukisan market maker, pinginnya saya gitu kan, pinginnya saya gap ini harus ketutup dulu ya, ke bawah dulu lah, ke area 4.300 ya bisa, atau enggak pinginnya ke bawah lebih lagi ke area 4.000-an ya, 4.900, 4.100 lah gitu ya, untuk menutup gap yang paling bawah di 4.000-an ya, 4.090-an ya. 4.090-an. Mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi secara candle dia udah gap up. Biasanya berdasarkan hukum kebiasaan bahwa si candle yang nganga seperti ini, yang terlalu lebar harus ketutup. Cuman emang meninggalkan, istilahnya kalau BRI kan saham yang banyak dibahas-bahas sama teman-teman yang lain juga ya. Nah, kalau melihatnya ini ada candle merah seperti ini pasti ke sini gitu kan. Terus ada candle gap yang seperti ini juga pasti ke sini, ke area 5.000, bisa ke area 5.500 gitu kan. Malahan bisa menyentuh ke harga tertingginya di bulan Maret ya, ke harga 6.300. Jadi kalau menuju ke 6.300 ya wajar, karena apa? Kalau menurut saya mungkin dia mau menutup candle-candlenya aja, candle-candle kosongnya nih, gap-gap kosong ini mungkin mau ditutup ya, kalau alasan saya seperti itu. Jadi saya kalau target itu melihat nih candle merah ya, candle merah dia ketutup nih. Modal di sini nih teman-teman, ini kan gap hijau ya, gap hijau dari bawah, gap up down ya lah, apalah istilahnya, pokoknya candle bawah dari hijau kan artinya dia ngambil gap, dia meninggalkan gap, ditutup gap ya, walaupun sama shadow, tapi ujung-ujungnya dia ditutup lagi di sini di area, contohnya di area berapa nih, 4.600 ya, ditutup lagi dengan candle merah kan, 4.600 juga. Nah, saya khawatir seperti itu. Yang saya khawatirkan mudah-mudahan tidak kenyataan ya, pinginnya kan bisa naik ke atas awan. Tapi kalau untuk saham BBRI sih aman ya, kalau buat investasi. Malahan ini kalau ke bawah lagi memberikan kesempatan gitu kan untuk beli lagi gitu kan. Penurunnya sampai mana? Saya pinginnya itu sampai menutup gap ini nih, biar nanti kenaikannya aman lah gitu ya. Minimal kan bisa 1 bulan nih model
udah ketutup gapnya gitu kan. Nah, ditaikin sama gap yang seperti ini. Nanti kalau mau bikin gap lagi silahkan, nanti kan ketutupnya lama juga. Ini juga ketutupnya hampir 2,5 bulan, hampir 3 bulan ya, hampir 3 bulan baru di gap up lagi. Ya mudah-mudahan kalau pingin kenaikannya agak panjang, tutup aja dulu lah gap yang di sini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, kenapa? Karena emang si bandar lagi, si Foreign udah mulai melakukan pembuangan lagi ya, penjualan lebih besar daripada pembelian. Ya ini kalau menurut saya sih si Foreign emang udah masuk, cuman belum solid aja. Ya, ini belum solid nih. Kalau solid ya hijaunya biasanya agak banyak ya, nggak satu-satu, minimal 3 hari lah, minimal 3 hari. Si candle hijau, si diagram yang di sini nih, yang Foreign, mudah-mudahan dia hijau terus ya. Kalau dari bandar lokasi dia udah mulai ada pengambilan nih, ada pengambilan 2 hari, cuman sekarang sama-sama ngebuang ya, sama-sama ngebuang. Di sini terlihat ya, KZ, BB, RX, TP, malahan BK keluar tuh, BK, si AK, si ZP juga keluar, DX juga keluar. Kalau di domestiknya yang keluar si MG, HP, KZ, ZP, IH. Saya pikir si MG sama si Becky ya. Ya wajar lah mereka ngebuang ya, karena kan udah ngambil. Kalau lokal kita ngambil dari area sini, area 4.200 kan lumayan, udah 8%. Kalau Foreign juga udah ngambil area sini di gap up kan, buang di sini wajar gitu kan. Mungkin juga dia si Foreign kan ada sebagian yang sudah ngambil sini, walaupun pengambilannya lebih kecil daripada penjualannya, cuman pasti udah ada yang ngambil juga si Foreign di area-area 4.200-an ya. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan sih kalau menurut saya mudah-mudahan si gap ini ketutup dulu nih area 4.300 ke bawah dulu ya. Nanti mungkin kalau mau melanjutkan kenaikan ya silahkan naik lah gitu. Karena di sini terlihat untuk saat ini ya, untuk tanggal 01 Juli kemarin tuh si Foreign udah melakukan penjualan yang lebih besar daripada pembelian. Ya mudah-mudahan sih kalau udah solid, candle-candlenya hijaunya udah mulai banyak gitu kan, udah mulai solid ya, mudah-mudahan si BRI sih bisa sampai menyentuh area-area targetnya ya, di 4.900, ada di 5.100, terus ada di 5.500 ya, paling terakhirnya mungkin di 6.200. Kalau udah 6.200 ya mau ke bikin ATH lagi juga nggak jadi masalah gitu kan, karena ini adalah saham BBRI gitu aja. Jadi kalau BBRI kan kesayangan Foreign, kesayangan investor, kesayangan retail, ya serba kesayangan lah kalau BBRI mah ya. Di turunnya aja gitu banyak yang ngebela gitu ya, apalagi naiknya gitu ya. Seperti itu teman-teman ya, segitu aja, ciao ya.